Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan bimbingan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah saat ini para jamaah haji dari Indonesia sudah berkumpul semua di kota suci Mekah, karena insya Allah besok akan melaksanakan haji. Ya, insya Allah tidak lama lagi ya, hari Tarwiyah. Bagi jamaah-jamaah haji yang di dalam pelaksanaan ibadah hajinya itu melaksanakan haji masyan, haji jalan kaki, ini biasanya para mukimin orang Indonesia yang kerja di Mekah kemudian melaksanakan ibadah haji dengan cara jalan kaki, atau ya, para penduduk Mekah yang melaksanakan hajinya dengan cara jalan kaki. Maka pada saat matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah, berarti kan tadi ya, setelah wukuf kemudian berangkatlah menuju ke Musdalifah. Di dalam perjalanan mereka ini disunahkan tidak boleh jalan cepat-cepat, tapi biasa saja, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian di dalam perjalanannya silahkan membaca talbiyah atau membaca takbiran. Itu semua ada tuntunannya. Nah, sesampainya di Musdalifah, mereka ini silahkan mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara dijamak dan dikosor. Yaitu dengan 1 kali adzan dan 2 kali qomat. Itu prakteknya. Nah, kemudian bagi jamaah-jamaah haji yang di dalam pelaksanaannya itu memakai kendaraan, ya, biasa disebut dengan haji rokiban, dan apabila mendapat gilirannya itu terakhir untuk berangkat ke Musdalifahnya, maka dibolehkan ya, sholat maghrib dan isyanya di Arafah. Prakteknya yaitu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian barulah melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Ya, dengan cara tadi ya, dijamak kemudian dikosor. Ya, adzan sekali, kemudian qomatnya 2 kali. Qomat pertama untuk sholat maghrib, kemudian setelah salam, kemudian qomat lagi untuk melaksanakan sholat isya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, para jamaah yang melaksanakan hajinya itu menggunakan kendaraan, silahkan berangkat menuju kemana? Ke Musdalifah. Ya. Nah, umpama ada yang bertanya, Abah, kalau Nabi seperti apa pada saat itu di dalam pelaksanaan hajinya? Nabi pada saat selesai wukuf, ya kan, matahari mulai tenggelam, masuk waktu maghrib. Ya, maksudnya berjalan ya bersama rombongan, kemudian nanti sholatnya itu di Musdalifah, sholat maghrib dan isyanya. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian Abah lanjutkan. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, bermalam di Musdalifah sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Apabila Bapak Ibu yang hajinya haji masyan, karena haji masyan ini bebas dalam artian itu tidak ada macet, kapan saja bisa berangkat, ya. Itu kelebihannya orang yang melaksanakan haji masyan. Haji masyan itu haji yang dilaksanakan dengan cara berjalan kaki. Apabila sudah sampai baik yang masyan maupun yang rokiban itu memakai kendaraan, silahkan bermalam di Musdalifah. Ya. Bermalam caranya bagaimana? Silahkan istirahat, diusahakan bisa tidur walaupun sesaat. Itu sunahnya seperti itu. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu pada saat di Musdalifah, apabila Bapak Ibu belum memiliki batu untuk melempar jumroh nanti pada saat tanggal 10 Zulhijjah, maka disunahkan mencari kerikilnya di Musdalifah. Besarnya seperti apa, Abah? Ya, kurang lebih ya sebesar seginilah umpamanya, ya. Yang kecil-kecil, jangan yang besar, ya. Seperti itu. Ya, silahkan mempersiapkan batu kerikil. Nah, totalnya berapa, Abah, yang diperlukan? Yang diperlukan itu totalnya sekitar 70 buah batu. Hanya saja Abah sarankan supaya dilebihkan. Ya, khawatir kurang. Ya, umpamanya silahkan cari batu di Musdalifahnya sekitar 80 umpamanya. Nah, itu apabila Bapak Ibu belum memiliki batu untuk melempar jumroh. Insya Allah pada saat mencari batu, ya,
dikorek-korek sedikit, insya Allah banyak batu seperti ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah Saudi. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu ya menginap di Musdalifah sampai pagi, akan menemui yang namanya waktu sholat subuh. Silahkan melaksanakan sholat subuh 2 rakaat di situ. Ya, kemudian setelah sholat subuh, silahkan menghadap ke Ka'bah, ke Mekah untuk memperbanyak doa. Itu sunahnya seperti itu. Jadi Nabi pada saat selesai subuh, ya, sebelum berangkat ke Mina, Nabi itu memperbanyak doa, ya, sambil menghadap ke Ka'bah, ke kota suci Mekah. Nah, kemudian ya, para jamaah haji ya, pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, sebelum matahari terbit sudah meninggalkan Musdalifah, berjalan kaki umumnya, ya, berjalan kaki bagi jamaah-jamaah haji yang melaksanakan haji masyan, ya, berjalan kaki menuju kemana? Menuju ke Mina, ya, menuju ke Mina. Selanjutnya Abah akan menjelaskan ya, bagi jamaah-jamaah haji rokiban. Jamaah haji rokiban itu adalah jamaah haji yang menggunakan kendaraan. Kalau yang berjalan kaki namanya masyan. Nah, khusus bagi jamaah haji rokiban ini umumnya ya, pelaksanaannya itu umumnya adalah haji reguler, kemudian haji khusus itu biasanya kan menggunakan bis. Nah, di dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia ya menerapkan skema murur. Apa yang dimaksud dengan skema murur? Di sini Abah akan jelaskan caranya. Jadi karena yang melaksanakan ibadah haji ini ya, cukup banyak jutaan, kemudian juga yang menggunakan bis juga banyak sekali, maka demi kelancaran, kenyamanan, maka dibuatlah skema murur. Nah, skema ini diperbolehkan, ya, terutama bagi orang yang sakit, orang yang fisiknya lemah, kemudian kaum wanita, ya, anak-anak, orang tua, atau orang yang mendampingi orang yang sudah lemah. Maka boleh meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mereka ini tidak sholat di Musdalifah. Nah, itu skema murur. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisnya itu masuk ke Musdalifah, kemudian ya, berhenti di situ. Nanti setelah lewat tengah malam, ya, boleh meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina. Jadi berangkat duluan. Tidak harus menunggu waktu subuh. Tidak perlu menunggu salat subuh di Musdalifah. Nah, semua itu diperbolehkan, ada tuntunannya. Tuh ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Abah akan jelaskan. Khususnya bagi jamaah-jamaah haji yang masyan, pada saat melewati lembah Wadi Muhasir, maka disunahkan supaya berjalan cepat. Ya, insya Allah ya, bagi jamaah haji yang berjalan kaki masyan ini akan melewati lembah Wadi Muhasir. Sunahnya ingat ya, jalannya harus dipercepat. Tuh ya, seperti itu. Nah, adapun bagi jamaah-jamaah yang rokiban, itu kan posisinya ya, kalau tidak macet berarti kan bisa lebih cepat bisnya. Hanya saja kalau memang sekiranya macet ya, semampunya saja. Itu sunahnya. Nah, kemudian juga ya, ingat ya, di dalam perjalanan dari Musdalifah ke Mina, tetap sunahnya itu silahkan membaca talbiyah atau diperbolehkan juga membaca takbiran. Pada saat Bapak Ibu sudah berada di Mina, nanti ya, pagi harinya waktu duha, ya, sunahnya itu waktu duha, silahkan Bapak Ibu berangkat ya, menuju Jamarot, ya, yaitu lempar jumroh akobah, gitu ya. Nah, itu insya Allah nanti akan Abah buatkan video khususnya ya, amalan-amalan di tanggal 10 Zulhijjah, termasuk yang lempar jumroh, pahalanya apa, kemudian juga untuk cukurnya bagaimana, apa pahalanya, dan sebagainya. Nah, di sini ya, Abah hanya menjelaskan mengenai penjelasan mabit di Musdalifah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Dan bagi Bapak Ibu yang tahun ini ya, bisa hadir di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, Abah mendoakan ya, besok di dalam pelaksanaannya Allah memberikan sehat, Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah, bisa sukses ibadahnya, bisa mendulang pahala,
sebanyak-banyaknya, dan semoga Allah memberikan pengampunan kepada Bapak Ibu. Kemudian semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, ya, termasuk ibadah hajinya, dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat barokah, bisa mendapatkan ya pahala haji yang mabrur. Itu harapannya. Kemudian kembali Abah ingatkan, apabila ya, video-video Abah ini ternyata bermanfaat, ya nasihat-nasihat Abah ini bermanfaat, silahkan ya Abah menyarankan jangan lupa supaya mensubscribe. Ada tulisan subscribe di sebelah kanan. Dan bagi yang sudah mensubscribe, ya Abah mensyukuri, mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala dan kebaikan yang banyak. Kemudian sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2026 ya, dan ingin memperdalam keilmuannya, monggo silahkan bisa mendaftar ke Ibu Nur untuk ikut bimbingan kelas haji. Jadi sudah dibuka pendaftaran bimbingan kelas haji untuk pelaksanaan haji 2026. Insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan bulan November, yaitu dengan cara online Zoom sebanyak 5 kali. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Baik Bapak Ibu, itu saja informasinya. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.